Aplikasi pinjaman online langsung cair yang ingin kita bahas pada video kali ini. Ya, untuk aplikasi pinjaman online yang masih aktif dengan mudah memberikan pinjaman. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, saya harapkan simak video ini sampai selesai ya, agar kalian semua nanti tidak gagal paham. Dan di sini untuk trik di ACC akan kita bahas. Jadi buat teman-teman yang selalu ditolak pada saat menggunakan aplikasi pinjaman online ataupun mungkin kalian selalu susah untuk di ACC. Halo guys, selamat datang di channel Telaga Media. Oke guys, pinjaman online langsung cair, pinjaman online yang ingin kita bahas pada video kali ini. Aplikasinya sebelum kita mereview APK Pinjol Mudah Cair 2022 yang masih dengan mudah memberikan pinjaman, di sini sudah kami cek ya untuk legalitas dari aplikasinya sudah resmi terdaftar dari OJK. Ya, pinjaman online legal. Dan untuk aplikasinya, jika kalian mungkin penasaran ingin mengetahui untuk aplikasi pinjaman online langsung cair yang kita bahas, silakan nanti teman-teman bisa cek sendiri link aplikasi di deskripsi video. Nah, dari aplikasi pinjaman online yang masih aktif dan masih dengan mudah memberikan pinjaman. Oke guys, sebelum kita lanjut ke video kali ini, seperti biasa bagi yang belum subscribe channel Telaga Media, bisa subscribe terlebih dahulu dan silakan bisa aktifkan tombol loncengnya. Agar di sini kalau saya upload video-video terbaru, kalian yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan simak juga video ini sampai selesai, karena di channel Telaga Media kita juga akan bagikan tips buat kalian untuk bisa dengan mudah di ACC. Bagaimana agar bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Jadi kalian harus tahu ada himbauan bagi para pengguna ataupun para peminjam di aplikasi pinjaman online. Gunakanlah jasa fintech yang sudah jelas legalitasnya. Bahkan sudah ada himbauan bagi masyarakat pengguna pinjaman online, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal. Dalam arti pinjol yang belum resmi dan belum jelas ya legalitasnya dan tidak perlu dikembalikan. Jadi bagi kalian yang mungkin masih awam, masih baru, belum pernah sama sekali pinjam uang di aplikasi pinjaman online, sebaiknya jangan mencoba lah ya teman-teman ya. Karena resiko jika kalian tidak sanggup untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online, resikonya kalian bisa terlilit ataupun terjerat hutang pinjol ilegal, bunga pinjaman yang terlalu tinggi, serta jangka waktu pinjaman yang pendek ya teman-teman. Oke guys, untuk aplikasi yang ingin kita bahas untuk aplikasi pinjaman online yang sudah resmi ya, sudah legal ini untuk aplikasinya. Aplikasi Pinjaman Go. Pinjaman Go ini dikelola oleh PT Dana Pinjaman Inklusif. Jadi aplikasi pinjaman online yang satu ini juga sudah 1 juta download dengan rating ulasan 268.000 ulasan. Nah, beberapa produk pinjaman dana online-nya mulai dari 2 juta rupiah sampai dengan limit pinjaman tertinggi 6 juta rupiah. Nah, untuk tenor pinjaman ini cukup lama ya, teman-teman. Di sini tenor pinjamannya mulai dari tenor terpendek 91 hari dan yang paling lama 120 hari. Nah, di sini juga ada simulasi peminjaman. Contoh pinjaman jika pinjaman 2 juta rupiah untuk tenor pinjaman 91 hari, di sini akan dikenakan biaya sebesar untuk total bunga ya. Bunga totalnya ini 2 juta rupiah untuk 75.000 ya teman-teman ya. Jadi dana yang akan diterima ini sebesar 1.924.000 rupiah. Nah, ini untuk aplikasi yang sudah legal, sudah mempunyai izin ya dari OJK, dan dari persyaratan pinjaman yang cuma pakai KTP. Nah, jadi tanpa persyaratan yang tidak terlalu ribet ya, tidak harus menggunakan slip gaji, tidak harus menggunakan NPWP, hanya menggunakan KTP. Dan dari aplikasinya proses pencairan ini 24 jam. 24 jam, jadi jika pinjaman di ACC bisa langsung masuk ke rekening peminjam ya teman-teman ya. Di sini juga ada beberapa persyaratan pengajuan. Nah,
Umur minimal di sini 18 tahun ya, teman-teman ya. Sudah mempunyai KTP, memiliki rekening bank, dan sudah memiliki nomor handphone yang tetap dan penghasilan yang stabil. Ini untuk khusus pelanggan UMKM ya. Di sini surat keterangan usaha minimal dan bukti usaha. Dan aplikasi ini masih dengan mudah juga memberikan pinjaman. Atau mungkin kalian sudah pernah meminjam uang dari aplikasi ini. Nah, silakan nanti bisa sharing di kolom komentar ya. Dan aplikasi ini untuk aplikasi versi 379 ya. Aplikasi ini sudah cukup banyak pengguna ataupun pendownload aplikasi ini. Oke guys, di sini kita sudah mempunyai aplikasinya. Dan inilah tampilan dari aplikasinya. Limit pinjaman tertinggi 6 juta rupiah. Untuk biaya ya teman-teman ya. Biaya dan durasi pinjaman. Biayanya ini cukup rendah ya, 0,4% sampai dengan 0,8% dengan durasi pinjaman 90 sampai 180 hari. Pencairan paling cepat 24 jam. Dan di sini dari informasi peminjaman ya. Jadi para pengguna yang meminjam uang dari aplikasi ini tentu harus melengkapi formulir pinjaman ataupun memenuhi persyaratan pinjaman. Hanya untuk proses pinjaman di sini harus memverifikasi data ataupun mengisi informasi pinjaman ya, teman-teman. Dan di sini mendapatkan pinjaman ataupun mendapatkan limit dan pelunasan. Jadi setelah mengisi data formulir pinjaman nanti akan mendapatkan limit, dan setiap limit yang didapatkan para pengguna ini berbeda-beda tergantung dari datanya. Biasanya kalau data bagus ini bisa mendapatkan limit yang tinggi ya, bahkan limitnya pun juga mencapai 6 juta rupiah. Dari segi beberapa persyaratan, di sini pengguna pinjaman harus melengkapi informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, informasi identitas. Nah, dari segi persyaratan pinjaman yang cuma menggunakan KTP, di sini tentu pengguna harus mempersiapkan KTP. Nah, di sini untuk bisa pinjam uang ya dari aplikasinya ini bukan asli informasi yang kita ajukan ya teman-teman. Ini hanya sebagian contoh dari aplikasi ini untuk mengisi informasi dasar. Maupun di sini kami juga bukan sales dari aplikasi pinjaman online, sehingga di sini kita tidak menyarankan juga buat teman-teman menggunakan aplikasi pinjaman online. Oke, di sini ada beberapa informasi yang harus dilengkapi, mulai dari informasi pendidikan terakhir, status pernikahan, dan beberapa informasi mulai dari alamat tempat tinggal, pengisian nomor WhatsApp, dan pengisian nama ibu. Dan di sini juga ada pengisian informasi pekerjaan. Dari data informasi pekerjaan sendiri, di sini juga ada pengisian informasi pekerjaan mulai dari jenis pekerjaan. Di sini ada beberapa jenis pekerjaan mulai dari karyawan perusahaan, wira swasta, karyawan pribadi, dan beberapa informasi yang harus diisi juga ya. Ini harus lengkap karena ini juga bisa mempengaruhi pengajuan pinjaman. Informasi-informasi pekerjaan di sini seperti penghasilan per bulan, nomor telepon perusahaan, industri perusahaan, dan nama pekerjaan ya. Jadi di sini juga harus mengisi informasi kontak darurat. Informasi kontak darurat di sini ada beberapa kondar yang biasanya kalau kontak darurat ini akan selalu ditelepon ataupun dihubungi dari pihak aplikasi. Jadi kondar ini selalu aktif ya. Kalau kalian mungkin mengajukan pinjaman online, biasanya banyak yang mengisi kontak darurat yang tidak aktif. Ini juga bisa mempengaruhi di ACC atau tidak pengajuan pinjaman. Dan yang terakhir adalah informasi identitas. Dari aplikasinya ini harus mengisi informasi identitas seperti informasi pengambilan foto KTP ya. Jadi di sini ada beberapa pengisian informasi mulai dari pengambilan foto KTP, pengisian informasi-informasi pinjaman lain untuk bisa mendapatkan limit dan bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Oh yes, mungkin itu saja ya yang bisa dapat saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan jangan lupa untuk selalu support terus channel Telaga Media dengan cara like, share video ini.